wa'bad. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih yang sudah hadir, baik yang offline ataupun online, yang daring ataupun luring. Jadi belajar kita santai aja ya, jadi nggak terlalu serius tapi santai gitu ya. Nah, untuk kesempatan kali ini karena ini nanti yang lagi OTW ini ada 4 orang ya, 5 orang rekan-rekan BD. Jadi saya ingin buat interaktif dan karena selama ini kan sering selalu mendengarkan saya nih, kayaknya bosen juga kali ya dengerin saya ya. Jadi dalam 30 menit ke depan sambil nunggu teman-teman yang lainnya, saya akan berikan challenge ya untuk tugasan masing-masing topik ya, dari masing-masing nanti satu orang satu topik, kemudian sistematikanya kita akan tentukan gitu ya. Nah, yang pertama kita bicara tentang ini, Pak Eris juga boleh ya, sama Bu Museti juga boleh juga nih. Ya, jadi kita bicara dulu tentang, karena mata kuliah kita adalah ayat hadis pendidikan atau ayat hadis kontemporer tentang pendidikan, maka yang perlu kita pahami adalah di dunia pendidikan ini mungkin ada beberapa objek utama dalam pendidikan. Yang saya pahami pertama biasanya terkait dengan pembelajar ya, atau thalibul ilm ya, penuntut ilmu gitu ya. Yang kedua tentu saja adalah gurunya ya. Kemudian yang ketiga adalah metode pembelajarannya. Dan yang ketiga atau yang keempat adalah materi pembelajaran, tahapan-tahapannya, sampai kepada karakter dari pendidikan Islam itu sendiri. Nah, karena di sini yang datang itu adalah 3, ya, ada 2 lagi 5 di sini, masing-masing mau milih atau mau saya pilihkan. Jadi nanti masing-masing mahasiswa itu akan menentukan ya, akan istilahnya itu mencari ayat ya, kemudian nanti ayatnya apa, kemudian hadisnya apa, kemudian pemahaman-pemahaman dari ayat dan hadisnya itu seperti apa dengan satu topik tertentu. Jadi nanti bahasa lainnya adalah ayat hadis maudhu'i ya, ayat hadis maudhu'i, yaitu ayat dan hadis terkait dengan topik-topik tertentu. Oke, kita mulai dari sistematikanya dulu, boleh ditulis di situ. Sistematikanya nanti paling gampang ya pakai PowerPoint aja juga boleh ya, pakai tulisan tangan juga boleh, pakai Word juga boleh. Tapi nanti yang ideal itu adalah pakai PowerPoint ya. Kita ini bentuknya PowerPoint aja dulu lah ya, PowerPoint. Oke, slide pertama. Slide pertama itu isinya adalah, Pak harus boleh dengar ya. Slide pertama isinya adalah judul topik ya, kemudian nama mahasiswa ya, kemudian NIM, kemudian di bawahnya Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili, atau mulai dari program studi program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung. Nanti kasih logonya itu di slide pertama gitu ya. Nah, karena kita langsung spesifik, di slide yang keduanya ya, slide keduanya itu adalah ayat-ayat ya, tentang ya, ayat-ayat tentang tentangnya nanti dikosongkan dulu. Kita mau kasih topik masing-masing akan berbeda. Yang kedua ya, yang kedua hadis-hadis tentang ya, tentang nanti sesuai dengan topik yang akan diberikan ya. Kemudian yang slide berikutnya adalah tafsir dan pemahaman terhadap ayat-ayat tentang ini ya. Oke. Kemudian yang slide berikutnya kita sebut juga dengan tafsir, atau lebih tepatnya pakai biar beda, syarah lah ya. Syarah dalam kurung penjelasan hadis-hadis tentang tema titik-titik ya, tema terkait gitu ya. Nah, kemudian slide berikutnya adalah korelasi antara ayat dan hadis tentang tema tertentu gitu ya. Oke.
Kemudian yang slide berikutnya itu adalah pemahaman ya kontemporer berdasarkan ayat dan hadis mengenai topik tertentu. Nah, itu ya. Nanti Pak itu boleh ngikuti ya, mudah-mudahan ya. Jadi mata saya dibagi dua nih, ke sini sama ke sini gitu ya. Oke, saya ulang lagi secara sekilas. Jadi hari ini masing-masing nanti membuat slide. Nanti kalau Pak itu ada ininya, sign out is another device. Moga-moga nggak ada masalah. Ya, oke. Jadi hari ini tugasnya adalah membuat slide dengan ayat dan hadis pendidikan. Ya, masing-masing nanti akan saya berikan satu topik tertentu. Kemudian tugasnya adalah membuat slide. Slide pertama adalah slide topik, judul, nama, program studi, logo. Ya. Yang slide berikutnya, slide kedua adalah ayat-ayat tentang topik tertentu. Slide berikutnya adalah hadis-hadis tentang topik tertentu. Slide berikutnya lagi adalah tafsir dan penjelasan tentang ayat-ayat hadis, ayat-ayat tertentu. Slide berikutnya adalah penjelasan atau syarat dari hadis-hadis tertentu. Ya, kemudian yang slide berikutnya adalah korelasi antara ayat dan hadis tentang topik tertentu. Ya, kemudian yang terakhir adalah pemahaman dari dari mahasiswa sendiri ya terkait dengan isu-isu atau pemahaman kontemporer tentang ayat dan hadis tentang topik tertentu. Nah, minimal kita batasi minimal itu ada 2 ayat saja, 2 ayat dan 2 hadis. Lebih berarti boleh. Oke, topiknya tadi sudah saya sebutkan. Ya, topiknya sudah saya sebutkan tadi. Mau memilih atau kalau enggak topiknya juga boleh ditulis ya. Yang pertama adalah kita sebut saja pendidik. Ya, pendidik atau guru atau murabi atau muallim atau ustadz atau syekh sama aja lah gitu ya. Pokoknya pendidik. Nanti perspektif berbeda ya nggak apa-apa. Mau murabi, mau ustadz, mau guru, itu boleh ya. Itu yang pertama. Berarti nanti cari ayat dan hadis tentang guru. Ya kalau mau kita ya sebenarnya lebih bagus sih ustadz sih. Kayaknya lebih ini ya. Kalau itu ustadz gitu ya. Nah, gitu. Walaupun kalau ustadz di Timur Tengah, ustadz itu ya doktor, al ustaz gitu ya, al ustaz itu dokter. Oke, itu yang pertama adalah kita sepakat pakai kata apa? Ustadz atau guru? Guru aja. Guru atau ustadz? Pendidik. Nah, pendidik aja ya. Lebih umum. Lebih umum ya. Pendidik itu bisa guru, bisa ustadz gitu ya. Ya udahlah, pendidik bolehlah gitu. Karena mendidik dengan murabi juga agak beda dikit, tapi nggak apa-apa lah, pendidik pokoknya. Yang kedua adalah ya setelah pendidik sebelum sampai ke murid berarti ada kurikulum, ya kurikulum atau materi yang akan diajarkan. Oke, ini kayaknya ada problem sedikit nih. Ya, oke. Setelah kurikulum yang berikutnya, topik yang ketiga adalah metode pembelajaran. Ya, metode pembelajaran. Oke. Metode pembelajaran, jadi maksud saya adalah ayat-ayat tentang metode pembelajaran itu ada nggak sih? Tentang hadis ada nggak sih? Nah, enaknya semuanya boleh nyontek di internet. Nah, open Google, bebas gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah tentu saja adalah tadi karena ada pendidik berarti sebenarnya bahasa tepatnya itu apa ya? Bahasa Indonesia bakunya itu peserta didik itu apa ya? Yang dididik. Ya, yang dididik bahasa itu tahu nggak? Iya, murid ya. Atau ada apa yang nggak biasa bahasa itu adalah kalau tinju, petinju. Yang ditinju, tininju. Nah, tindidik, tendidik atau peserta didik atau murid. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, materi berikutnya adalah tentang karakter khas dari pendidikan Islam itu sendiri. Ini juga kita batasi hanya 2 atau 1 karakter saja boleh, ya.
Nah, kita sebutkan karakter dari pendidikan Islam. Ya, A-nya berarti pertama ya kita sebut saja robaniyah atau ilahiyah. Ya. Kemudian nanti ada maslahah, ya, kemaslahatan. Kemudian nanti ada keadilan, ya, kemudian juga kemanusiaan, gitu ya, manusiawi, humanism, gitu ya. Nah minimal tiga itu. Oke, karena di sini ada baru 5 orang, gitu ya. Kita akan pilihkan kan yang paling datang dulu tadi kayaknya Pak Muslihuddin ya. Pak Muslihuddin benar ya? Ya, Pak Muslihuddin kan ya. Oke, Pak Muslihuddin mau pilih yang mana temanya? Yang mana aja? Enggak, mau milih enggak? Atau dipilihkan? Kalau mau dipilihkan boleh. Kalau enggak Pak ini mau yang mana? Ya udah, paling nomor pendidik gitu ya. Bang Muslimin mau milih, maksudnya yang datang dulu kita kasih suruh milih. Enggak, ini kan udah enggak apa-apa. Mau tentang apa? Peserta didik. Peserta didik. Oke, murid ya, peserta didik. Pak berarti Pak Muslimin adalah peserta didik, kemudian Pak Udini adalah pendidik, kemudian Ibu mau tentang apanya? Tentang materinya berarti. Jadi materi atau objek pendidikan, ya, objek pendidikan dalam Islam. Nah, itu ayatnya apa, hadisnya apa. Nah, gitu ya. Kemudian Pak Erus kayaknya ke metode pembelajarannya deh. Ya, metode atau metodologi pembelajaran. Jadi dalam Al-Qur'an itu metodologi pembelajaran itu seperti apa sih? Gitu kan. Kalau yang di hadis misalnya yang ini yang siapa ketika Nabi itu membonceng Mu'ad bin Jabal, siapa ya? Mu'ad bin Jabal, bukan Mu'ad bin Jabal ya? Ya. Membonceng yang ikhwadillah yahwadka. Ikhwadillah tajiduhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Itu siapa ya ininya ya? Apa namanya? Abdullah bin Abbas ya. Abdullah, kalau hadis itu pas keluar dari masjid. Kalau yang bonceng itu tentang hakullah dan ibadah. Itu siapa? Itu Mu'ad bin Jabal. Mu'ad. Iya. Mu'ad bin Jabal. Iya. Iya, saya sih Mu'ad bin Jabal juga sih. Kalau yang terkait yang kuntur rodifa itu hadis siapa? Mu'ad. Itu Mu'ad ya. Nah, itu dia termasuk kita ambilnya itu dari sebenarnya dia bisa masuk ke materi juga, perspektif materi juga bisa, objeknya, pembahasannya, tapi bisa juga metodologi pembelajarannya. Atau mungkin kalau yang di metode pembelajaran itu ya ini yang hadis tentang Jibril ya, tentang yang hadis kedua di Arba'in itu. Ya kan? Yang An Umar radhiyallahu anhu ya kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'a rajulun ya bayadus syab gitu kan sawadus syar terus ma huwal Islam iman ihsan dan seterusnya itu dia kan cuman bukan kalau itu materinya tapi kalau ini di metodologinya kalau Pak Erus ya di ya siap ya dokter siap. Oke ya terus Pak Ibu Museti mau komentar. Tadi urutannya saya rasa sudah jelas. Bu Museti ada kebagian? Nomor 5 ya Pak. Oke, yang ini aja. Jadi carikan ayat dan hadis tentang karakter pendidikan Islam yaitu Robaniyah. Robaniyah. Baik Pak. Oke, saya kasih waktu dalam cukup lama nih, bisa 15 menit kita sambil mendengarkan. Jadi kumpulkan, sebenarnya pakai HP juga bisa, tapi kalau mau pakai buku ya pakai buku dulu aja. Carinya di HP, tapi nggak usah tulis Arab, kelamaan agak susah kasihan. Ya minimal tahu Al-Quran surat sekian sekian gitu. Tapi kayaknya kalau mau pakai nulis bahasa Arab juga dapat pahala sih, insya Allah kayaknya. Oke, Pak Heru siap ya? Pak Heru pakai PowerPoint. Tadi urutannya seperti itu. Nanti kita langsung presentasikan nih ya. Kita langsung lihat jadi ayat-ayat tentang pendidikan itu seperti apa. Jadi jangan lupa satu ayat bisa digunakan untuk beberapa perspektif. Misalnya saya kasih contoh berarti Pak Udin misalnya. Ya, Pak Udin tentang pendidik ya. Tentang pendidik ini sebenarnya seperti apa nih kira-kira nih? Satu ayatnya kira-kira apa nih? Coba. Ya di situ bisa juga, tapi kalau itu sebenarnya lebih ke peserta didik justru. Kalau surat Luqman
berarti sifat dari Luqmannya itu sendiri, bukan di materinya. Kalau materi berarti surat Luqman berarti. Kemudian nanti karakter kalau pendidik itu dia karakter pendidik itu seperti apa, konten dari materi itu seperti apa sebenarnya. Gitu ya. Jadi nanti akan semakin banyak tuh yang akan dibahas gitu itu. Kayak film majalis itu. Ya fa'ilalladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, itu berarti dia ya keutamaan pendidik. Keutamaan pendidik, betul. Ya, terus juga bisa juga misalnya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Itu juga bisa kan? Berarti seorang ta'allamal Qur'an berarti kan yang dia mengajarkan, berarti yang namanya ngajar pasti otomatis kan guru gitu. Nah, gitu ya. Bisa juga. Berarti kalau ini lebih kepada keutamaan dari pengajar alim. Fadlul alim wal abid gitu kan ya. Atau mungkin dikatakan itu dikatakan ya yang bahwasanya ya di dunia ini semuanya dilaknat ilal alim wal muta'allim. Gimana bahasa Arabnya? Bahwasanya semua yang ada di dunia ini dilakukan bisa juga nanti berarti dicari hadisnya, riwayatnya siapa yang kayak kemarin itu ya. Oke, kita coba dulu, berarti slide-nya dibuat ini aja, slide-nya dibuat dalam artian itu pakai tangan dulu aja, pakai tulisan ini dulu, satu lembar anggap aja berarti satu lembar itu satu slide. Ya berarti lebih, dua juga boleh gitu. Kalau itu kayak satu lembar satu slide kayaknya tuh. Ditulis Arab sekalian nggak apa-apa lah, biar kelihatan. Ini kok mati-mati ya? Kayaknya agak kurang stabil ini. Oke, Pak Heru, kalau ada pertanyaan boleh ini, silahkan. Oh, Pak Heru tadi tentang apa ya? Ya. Tentang apa tadi ya? Tentang metode pembelajaran. Oke, oh ya, saya kasih tahu keywordnya. Jadi di Google cari ayat-ayat pendidik, ayat-ayat peserta didik, ayat-ayat materi atau objek pembahasan, ayat-ayat metode pembelajaran atau metodologi pembelajaran. Nanti sudah ketemu ayatnya, ambil 2 saja, ya. Baru nanti ambil hadis-hadis tentang pendidik, hadis-hadis tentang ini. Nah, kalau Pak Udin ini harusnya bukan hanya keutamaan, tapi karakter, sosok, perilaku. Kan ngomongin pendidik nih. Jadi kita pengen tahu pendidik dalam Al-Quran itu seperti apa sebenarnya. Iya, ya bisa lah. Pendidik ideal itu seperti apa dari sisi apanya nih? Bastotan fil ilmi wal jism misalnya, gitu kan? Atau mungkin ya kalau bastotan fil ilmi wal jism itu kan panglima perang gitu ya. Kalau guru berarti ya nggak apa-apa lah sakit-sakitan gitu ya. Tapi ini kan biasa kalau guru ustadz itu biasa sering sakit biasanya itu gitu ya, jadi nggak mesti bastotan jism sebenarnya gitu kan. Jadi yang ya rasikhuna fil ilm di surat Ali Imran ayat ke-14, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna kullu min indi rabbina. Materi yang tentang pendidikan. Nah, tadi dari ini contohnya kayak surat Luqman gitu ya. Tapi saya memberi penjelasannya aja. Iya, betul. Surat Luqmannya dicatat, surat keberapa gitu ya. Kemudian sebenarnya kalau surat Luqman doang juga udah bisa juga sih kalau mau simple gitu ya. Nah, surat Luqman aja ayat keberapa sampai keberapa gitu. Di situ kan ada materinya. Nah, tapi nanti bisa bisa dikorelasikan dengan ayat lain. Oh, ternyata benar juga loh. Ternyata ayat yang lain juga mendukung kok, nggak jauh beda gitu. Iya gitu. Iya betul. Ya, dan jangan lupa nanti juga dibandingkan dengan Qad aflahal mu'minun gitu kan.
Jadi kayak kemarin itu, jadi metode tafsir itu ayat ini dengan ayat ini kok agak beda ya gitu. Korelasinya seperti apa nih? Nah, mungkin konteksnya gitu kan, konteksnya gitu. Di metode pembelajarannya juga bisa nih Pak Eros juga nih. Ya Pak Eros itu ketika misalnya Lukman ngajarin itu kayak gimana sih? Ketika Lukman mengajarkan itu pakai bahasa, misalnya pendekatan bahasa itu ya bunaya misalnya gitu ya. Yang kedua kira-kira pas Lukman ngajar tuh anaknya tuh lagi ngapain? Lagi ngapain anaknya kira-kira tuh ya? Apakah memang dalam keadaan senang atau mungkin dalam keadaan lagi jalan gitu ya, atau umurnya juga seperti apa? Nah, gitu ya. Jadi metodologi pembelajaran untuk yang orang tua, kemudian dewasa, kemudian itu dia berbeda-beda juga gitu ya. Jadi nggak mesti sama. Untuk ngajarin Pak Erus ya masa Pak Erus diajarin sih kan nggak mungkin gitu kan. Masya Allah. Oke, jadi nanti kita ketemu. Nah, Pak Erus berarti ininya apa? Keywordnya adalah ayat-ayat tentang pembelajaran, metode pembelajaran, bisa juga model pembelajaran. Coba boleh dicari di Google-nya. Ya baik, Dokter. Ya. Ya, boleh. Silakan. Saya kasih waktu. Cuma saya biasa kayaknya nggak bisa diem juga sih. Ya, silakan. Saya ini kan dulu nih.